Baik, terima kasih Pak Stanley dari Kompas.com ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa kami hanya baru menyodorkan nama calon presiden. Siapa calon wakil presidennya? Kami menyerahkan sepenuhnya pada Bapak Prabowo siapa yang akan beliau tunjuk menjadi calon wakil presiden. Tetapi, ada tetapinya Mas. Kami punya kader, kami punya ketua umum yang mumpuni, ya. Jadi Pak Jokowi juga pernah menyampaikan di Rakornas Partai Bulan Bintang di bulan Januari, seandainya ada calon pasangan presiden dan wakil presiden yang Prof Yusril sebagai presiden atau wapres yang didukung oleh 20% suara, tentunya Pak Jokowi akan memberikan dukungan. Nah, harapan kami tentunya sebagai kader partai yang menyodorkan Pak Yusril menjadi calon wakil presiden. Tapi kalau seandainya, tadi ada wartawan juga nanya, Pak Sekjen kalau Pak itu tidak diterima jadi atau wakil presiden, ya tetap 1000% kita dukung Pak Prabowo jadi calon presiden. Ya, tidak akan ragu kita. Karena bagaimanapun ini keputusan bulan dan ini keputusan kita, dan mudah-mudahan semua itu adalah suratan dari Allah, ya takdir dari Allah. Bagaimana Partai Bulan Bintang dan kader-kadernya bisa membangun Indonesia bersama Bapak Prabowo Subianto. Itu harapan kita. Ada lagi? Ya. Dari mana Mas? Dari Satu.com ya. Nanya yang rahasia lagi nih. Kalau saya secara pribadi sudah bicara sama Pak Jokowi bahwa PBB akan mendukung Pak Prabowo menjadi calon presiden dari Partai Bulan Bintang. Beliau menjawab dengan senyum-senyum manis. Ya. Jadi Pak Jokowi senyum-senyum aja. Udah gitu. Jadi senyum itu maknanya adalah, ya, insyaallah dukungan kami kepada Pak Prabowo akan direstui oleh Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya. Jadi apa lagi? Dukungan PBB tanpa syarat mutlak dan itu restu dari Jokowi. Ya. Saya klaim itu aja. Ada lagi? Selamat siang, kalau kami dari kata-kata mungkin tadi saya datangnya agak telat, tapi boleh dielaborasi lagi itu secara runut apa yang membuat dari majelis syuro juga apa yang membuat PBB akhirnya mendukung Prabowo, apakah karena ada karakteristik tertentu yang dilihat dari PBB di Prabowo atau apakah ada strategi yang sejalan, visi yang sejalan atau gimana? Itu pertama. Yang kedua, ini kan kalau dilihat PBB sangat aktif di tingkat daerah. Yang jadi pertanyaan, kira-kira yang akan ditawarkan PBB di tingkat strategi pemenangan nanti, apakah hal itu akan diutilisasi secara penuh di beberapa daerah tertentu atau seperti apa? Terus yang terakhir Pak, untuk Partai Gerindra yang membuat dari Gerindra sendiri melihat dukungan dari PBB ini seperti apa sih? Apakah nanti akan sangat berpengaruh terhadap kemenangan di menuju 14 Februari atau seperti apa, dan nanti di Bapilu sendiri posisi PBB akan ditempatkan seperti apa? Kalau boleh, kalau nggak bisa dikasih tahu di sini aja Pak. Terima kasih. Sebelum Pak Penyanyi saya jawab ya. Kalau PBB sudah satu komando itu ada di Bang Yusril, dan tadi sudah jelas bahwa Majelis Syuro merestui apa yang sudah kita pilih, dan kami tidak akan lagi berdiskusi, dan satu komando dengan surat yang sudah ditetapkan akan kita serahkan pada tanggal 30 Juli nanti kepada Bapak Prabowo dan Partai Gerindra. Jadi keputusan ini mutlak, Mas. Jadi kita mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden dari Partai Bulan Bintang. Kemudian bagaimana cara menggerakkan dan melakukan kemenangan? Ya, kami sudah menginstruksikan nanti tanggal 30 Juli nanti seluruh DPW, ketua DPW-nya akan hadir ke acara deklarasi dan sudah bersepakat untuk memenangkan Partai Bulan Bintang di 38 provinsi
dan satu tekad untuk komandonya kepada Pak Yusril untuk memenangkan Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden kita. Itu saja. Mungkin dari Pak Armiyani saja ada pertanyaan kita. Kedatangan kami ke tempat markas besar Partai Bulan Bintang ini adalah rangkaian dari kedatangan Profesor Yusril sebagai Ketua Umum Bulan Bintang yang waktu itu didampingi dengan oleh Sekjen Bulan Bintang, Ketua Dewan Suro dan teman-teman DPP Partai Bulan Bintang, ketemu Pak Prabowo di bulan tahun. Setelah itu kemudian Profesor Yusril masih diskusi beberapa kali dengan Pak Prabowo. Saya diskusi beberapa kali dengan Pak Ferry sebagai Sekjen DPP dan teman-teman DPP Gerindra dan DPP Bulan Bintang juga diskusi tentang bagaimana dukungan Bulan Bintang kepada Pak Prabowo. Diskusi itu bukan hanya bagaimana mendukung, tapi Bulan Bintang sebagai partai yang memiliki akar kerakyatan yang kuat, sebagai partai yang memiliki akar keumatan yang kuat, dia memahami betul masalah yang terjadi di sekitar rakyat, kerisauan di hadapan rakyat, antara lain tentang pangan, tentang energi, tentang air, dan sebagai bangsa. Dalam diskusi antara Pak Prabowo dengan Pak Yusril, problem ini menjadi problem masa depan bangsa kita. Karena itu kemudian ketika Pak Prabowo menawarkan ini sebagai sebuah prioritas langkah beliau ketika beliau akan nanti menjadi presiden, termasuk bagaimana beliau menggunakan seluruh kemampuan sumber daya air, sumber daya bumi, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, ini menjadi cara pandang yang sama dengan Profesor Yusril dan Bulan Bintang. Itulah yang mempercepat kemudian ketika Bulan Bintang mengambil keputusan untuk segera mendukung Pak Prabowo Subianto. Hal lain yang juga mempercepat keputusan kami adalah baik Gerindra ataupun Bulan Bintang sama-sama kita harus tetap menjaga persatuan di atas segala-galanya. Kita harus menjaga kebersamaan di atas segala-galanya. Dan kita harus menjaga kebinekaan adalah bagian dari ciri kita sebagai Republik Indonesia. Karena itu Bulan Bintang dan Gerindra, Pak Yusril dan Pak Prabowo sama-sama kita harus menjaga Pancasila sebagai dasar negara. Kita harus menjaga Undang-Undang Dasar 45. Kita menjaga NKRI dan kita harus menjaga Bhinneka. Itulah dasar-dasar yang menyebabkan kemudian Bulan Bintang dan Gerindra memiliki chemistry yang sama, memandang masa depan Republik ini dengan optimis dan keyakinan. Dan hari ini saya terus terang merasa sangat berbahagia ada support, dukungan yang amat besar dari partai politik yang begitu berpengaruh, namanya Partai Bulan Bintang. Jangankan partai politik, kekuatan manapun, organisasi apapun, tokoh manapun, dukungan bagi kami adalah sesuatu yang amat penting. Dan hari ini kami merasa ada darah segar dan semangat baru. Bulan Bintang telah memberi dukungan kepada Pak Prabowo Subianto. Terima kasih atas nama keluarga besar Partai Gerindra. Kami sampaikan kepada Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, para Sekjen Partai Bulan Bintang, kepada Ketua Dewan Suro dan seluruh keluarga besar Partai Bulan Bintang atas dukungan dan support dalam keputusan untuk mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Ya, silakan Mas. Selamat siang, saya Asia dari Merdeka.com. Pertama, apakah Pak Prabowo sudah mengkonfirmasi akan hadir di acara deklarasi nanti? Yang kedua, ini kan dengan masuknya PBB dengan nanti Presiden Republik dan pemerintah PKB mendorong ini dan menerima bagaimana sih Pak keputusannya memutuskan hal ini? Apakah nanti ada power sharing atau siapa itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Kami memahami setiap partai politik ketika memberi dukungan berharap wakil presidennya bisa
wakil presidennya bisa ikut dilibatkan dalam pembicaraan. Syukur kadernya, dan kami mengerti cara berpikir itu. Sehingga ketika kemudian PBB berharap wakil presidennya adalah kader terbaik beliau, tapi saudara-saudara sekalian, tanggal 13 Agustus tahun 2022 kami telah menandatangani dan kami berkali-kali menyampaikan itu kepada Profesor Yusril, kepada Pak Ferry. Kami sudah menandatangani antara Gerindra dan PKB tentang kerjasama politik yang saling mengikat satu sama lain. Dan Pak Ferry sudah mengerti. Tapi sekali lagi urusan wakil presiden akan kita bicarakan. Dan saya kira dalam kerjasama ini yang penting bagaimana kita bisa mendorong kesuksesan Pilpres 2024. Tadi Pak Ferry berkali-kali mengatakan bahwa keputusan yang sudah diambil oleh Tuhan kita untuk mendukung Pak Prabowo dan disetujui oleh Mas Suro sudah bersifat final dan buat kami ini sangat membanggakan. Pak. Insya Allah sudah hadir. Pak. Silakan Pak. Mau tanya soal ini Pak, pencapresan. Untuk pasangan kemarin ada hasil survei Pak tentang elektabilitas Pak Prabowo itu lebih unggul kalau dipasang dengan Erick Thohir. Apakah sampai sekarang hal itu akan menjadi pertimbangan Gerindra untuk mendapuk Erick Thohir sebagai baca pres dari Gerindra? Terima kasih Pak. Yang sekarang sedang kami selesaikan adalah koalisi untuk mendukung Pak Prabowo. Koalisilah nanti akan membicarakan tentang siapa yang akan mendampingi dengan Pak Prabowo. Semua survei kami baca, kami simak, kami ikuti dan kami pelajari dengan seksama. Ada survei-survei mengunggulkan siapa dan seterusnya, dan kami mengikuti survei itu dengan sangat bagus. Dan tentu saja kecenderungan survei yang setiap hari bergerak, bergeser, kami ikuti terus dari A ke B dan semuanya, termasuk nama yang tadi disampaikan. Ada waktunya. Oke, cukup ya. Media. Teman-teman media, terima kasih atas kehadirannya, atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua sehat. Dan bagi teman-teman Partai Gerindra, Kebayin dikit bang. Ya memang itu yang kita dengar, kita dengarkan dan kita sepakati, dan kami sangat menghargai dan berkali-kali kami mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa adalah orang yang pegang posisi paling utama untuk mendampingi.
saya tadi melihat foto itu artinya syarat dukungan oleh Presiden kepada calon atau orang yang sedang menaiki. Pokoknya kami menganggap itu dukungan dari Presiden sinyal kepada orang yang sedang menaiki kemungkinan. Tapi hari ini Pak Prabowo sama Pak Jokowi sama Pak Erick kunjungan bareng Pak ke Malang Pak. Apa ini tanda? Ini kunjungan Menteri Pertahanan dan Menteri BUMN ke BUMN. Kebetulan BUMN itu BUMN untuk urusan pertahanan pindah. Jadi itu. Pak, tapi kan ini berulang kali ke desakan antara Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Pak Erick Thohir belum Pak. Sana apa itu? Kalau sekarang ini kan karena pindah itu BUMN, Pak Erick itu menteri yang mengurusi BUMN. Pak Prabowo adalah menteri pertahanan yang menangani urusan pertahanan. Relevansinya Bukan by design namanya adalah sampai cawapres Pak. hanya yang mendesain. Tapi kalau perjodohan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo dan Pak Erick Thohir benar adanya Pak? Saya belum dengar. Tapi apa yang dibicarakan itu apa pertemuan ini? Boleh di sini, semuanya di sono. Belum ada cerita Pak yang di Solo. Pak Erick Thohir Pak menjadi cawapres. Loh, kan saya tadi mengatakan kan paling utama untuk mendampingi Pak Prabowo namanya Abdul Muhaimin Iskandar. Ya. Calon-calon yang lain kan misalnya banyak yang didukung Pak Prabowo. Nah, sekarang yang sudah menandatangani kerjasama politik namanya Partai Kebangkitan Bangsa. Gitu. Kalau Partai Kebangkitan Bangsa menyodorkan Abdul Muhaimin Iskandar, atau partainya menjadi calon wakil presiden besok wajar. Kali itu kan mengatakan kan Berarti tentu partai lain menandatangani deklarasi bersama dengan kita koalisi Bangsa Indonesia Raya juga bisa ada perubahan kursi ataupun juga kesempatan di saya bicara hari ini, dan hari ini adalah sedang minta. Ya. Kalau yang saya Profesor Yusril. Pak Prabowo dengan Mas Ganjar itu dekat. Beliau sangat ya sebagai gubernur Jawa Tengah, beliau orangnya akrab, supel, surya, dan kalau kemudian Pak Mas Ganjar berkaitan dengan Pak Prabowo dan karena ada perasaan dan ini adalah cara yang bagus masing-masing calon presiden saling populerkan. Jadi kan itu sesuatu yang bagus. Pak Prabowo sering memuji Ganjar, sering menyebut nama Anies, Mas Ganjar sering menyebut nama kali Prabowo. Itu tradisi demokrasi yang sangat bagus, yang luhur, yang hampir tidak ditemukan dalam belahan dunia manapun dalam hal bersaing tapi saling memuji sama dan itu luar biasa. Ini adalah khas Pertandingan itu Pak. ya. Ya pokoknya ini khas Indonesia, inilah sedang dibangun. Demokrasi sedang mencari bentuknya dan bentuknya adalah seperti suatu suasana yang hanya Bang Zul sama Erlangga. Oke. Mana bro? Pikiran itu ada, tapi kelihatannya kan agak sukar menemukan formulanya. Karena Mas Ganjar itu adalah calon presiden yang sudah dideklarasikan oleh Ibu Megawati sebagai ketua umum partai. Pak Prabowo adalah calon presiden yang sudah dideklarasikan oleh Partai Gerindra dalam suatu forum nasional. Ya. Nah kalau kemudian dipertemukan, siapa yang mau jadi wakil presiden? Salahnya kalau kami tidak ada masalah. Dan ada komplikasi persoalan organisasi, komplikasi masalah politik. Pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega udah dijadwalin lagi Pak? Sedang menunggu. Sedang menunggu persetujuan.
sedang menunggu kabar. Ya. Oke, makasih. Makasih ya. Terima kasih semuanya. Ya.